Orang gimana? Apa hubungannya coba? Banyak pemimpin sholat rajin. Oh, kalau udah apalagi kalau udah mau kampanye. Kalau sudah mau kampanye itu pasti calon gubernur, calon bupati, sholat Al-Fatihah. Sampai kapan umat dibodoh-bodohi terus menjual agama? Loh, dari mana jalan ceritanya? Coba, apa hubungannya? Coba. Anda ini diskusi apa pidato? Coba silakan, kamu bantah omongan saya. Dari mana jalan ceritanya kalau sholat itu bisa mencegah perbuatan mungkar? Ayo. Iya, makanya dalam Al-Quran pun ada juga tertulis, celakalah bagi-bagi roh sholat. Apa itu celaka bagi roh sholat? Itu ya orang melalaikan sholat. Dia sholat itu mungkin tidak khusyuk, mungkin untuk duniawi, mungkin untuk dipandang orang, mungkin untuk bla bla. Kita mana tahu. Belum tentu orang rajin sholat itu ikhlas karena Allah, belum tahu. Mungkin dia dibilang alim nanti, dia rajin sholat nanti pilih jadi pemimpin. Ada juga, kita nggak tahu hati orang. Tapi kalau betul sholat di hati dia itu pasti. Contoh Ustaz Somad. Ustaz Somad itu 400 juta ada nyumbang sebulan YouTube dia untuk orang fakir miskin. Gitu. Baik. Bagaimana kamu menggunakan? Baik nih, saya akan balikkan kamera saya ini ya. Silakan. Sholat itu ritual, Edis. Ritual dari hati sama Allah. Jadi orang ikhlas nggak ikhlas itu kita nggak tahu. Makalah celaka bagi orang sholat itu orang melalaikan sholatnya. Satu jadi nggak ikhlas, pamer atau bagaimana. Celaka dia, mana tahu kita. Tapi kalau betul-betul sholat karena Allah itu pasti dia perbuatan yang negatif itu tidak bakal ada. Tapi ikhlas ya, bukan karena bla 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 bla, bukan karena pencitraan lah macam-macam, begitu. Itu Edi, silakan dilanjut. Oke, baik. Jadi kesimpulan kamu kalau orang sholat, kalau orang rajin sholat, maka otomatis dia baik. Kalau sholatnya betul. Kalau sholatnya betul. Jadi ada sholat yang nggak betul. Jadi ada sholat yang nggak betul. Gimana? Oke, sholat yang nggak betul tuh sholat nggak? Sholat yang nggak betul tuh coba tunjukkan. Sholat yang nggak betul itu kan sholat yang nggak begini. Atau tangannya misalnya harusnya begini tapi begini. Itu sholat yang nggak betul. Ini sholat yang nggak betul. Sekarang saya tanya, loh, memang betul. Sholat yang betul adalah sholat yang begini, kemudian begini, kemudian begini. Itu sholat yang betul. Sholat yang tidak betul misalnya yang begini-begini. Ini sholat yang nggak betul nih. Loh, bagaimana kamu menuduh bahwa sholatnya itu tidak betul? Saya kasih contoh. Contoh nih, Gubernur Aceh. Tengku siapa itu Gubernur Aceh yang tersandung kasus korupsi? Sholat nggak dia di masjid di Aceh? Sholat. Apakah kamu mengatakan sholatnya tidak betul? Dari mana kamu katakan sholatnya tidak betul? Gerakannya benar, gini benar, begini betul. Dari mana kamu katakan itu sholatnya salah? Oke, siap. Kamu bilang gubernur yang tersangka itu soalnya betul, begini betul. Pernah kamu tengok dia sholat kayak gitu? Yaudah, sekarang gini saja. Sekarang kamu kan menuduh bahwasanya sholat mereka itu tidak betul, sholatnya salah, ya kan? Betul nggak? Berarti sekarang kamu tunjukkan kepada saya bahwa sholatnya salah, gerakannya salah. Sholat kan cuma gerakan-gerakan saja. Gerakan begini. Aku bisa tunjukkan sholat dia salah. Nah, gimana? Aku bisa tunjukkan sholat dia salah. Sholat dia salah. Kalau aku bisa tunjukkan. Kalau sholat dia salah, dia masih melakukan hal negatif. Berarti sholat dia salah. Justru dengarkan. Orang yang sholat itu adalah orang-orang yang menyerahkan kepatuhan dan ketundukannya kepada Allah dan Rasulnya. Setuju nggak? Ya. Setuju nggak? Maka kita logika. Tenang, tenang. Orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang menyerahkan kepatuhan dan ketundukannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Setuju atau tidak? Ya, setuju. Oke. Betul tidak? Menurut Muhammad, Rasulnya Allah, bahwasanya barang siapa mencuri, barang siapa berzina tetap masuk surga asal mengucapkan syahadat. Setuju? Makasih Bang Idan. Setuju? Setuju nggak? Setuju. Jawab. Dengar.
Betul Framing, atau tidak? framing, Dengar. itu framing. Betul atau tidak? Jelas. Barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, pasti masuk surga. Sekalipun dia maling, sekalipun dia berzina, masuk surga. Menurut keterangan dari Rasulnya. Setuju? Ya, oke. Setuju nggak? Yes. Setuju atau tidak? Ya diam dulu. Ngomong banget. Sekali ngomong. Takut. Berat. Takut. Oke lah. Intinya Terangin. klaim dengar. Aku jelasin. Intinya klaim kedengar. takut. Intinya klaim kamu terpatahkan. Orang yang sedengar, orang yang sholat tidak membuktikan bahwa dia menjadi orang baik. Jadi orang gak sholat atau sholat tidak menentukan tingkat kebaikan, tidak menentukan apakah dia pantas jadi pemimpin atau tidak. Makanya Panji bikin bercanda. Aku jawab Contoh. ilmiah. Dengar. Ini Aku contoh jawab bercandaan. oleh ilmiah. Dengar. Ini kadang-kadang mereka ini tukang ngomong aja gini. Dengar. Panik ini kalau Kok panik? Ya. Aku kemarin ngomong. Kamu sudah membuktikan Nanti lupa aku. bahwasanya sholat itu tidak menentukan tingkat Adik. kebaikan seseorang. Kamu ngomong 5 kata, saya 5 kata. Baru adil. Ini kamu ngomong banyak. 100 kata, aku 1 kata aja susah. Silakan. Di mana keadilan Anda sebagai host? Silakan. Ini deh saya, kita secara ilmiah, maka Anda tuh keren. Kita harus logika, ilmiah, akademis, itu keren Anda. Logika sederhana, makanya orang kalau rajin sholat, betul rajin sholat karena Allah, pasti dia dekat kepada Allah. Dekat, semakin orang dekat dia semakin takut melanggar perintah Allah. Oke. Contoh lagi nih, aku ngambil logika simpel sebentar sekali. Silakan. Anda kenal dekat dengan kasat narkoboy. Kenal dekat, dia orangnya baik ke Anda, tapi dia paling anti kalau ada narkoboy. Siapa perlu tangkap dia, walaupun kawan saudara. Pasti Anda makin takut melakukan hal narkoboy. Karena Anda kenal dekat dengan dia, dan dia anti boleh dengan narkoboy, walaupun kawan dekat. Anda pasti segan. Dia kawan aku, dekat gak enak, laku narkoboy gak enak. Itu logika ilmiahnya kita. Semakin gak enak dia melakukan hal-hal yang narkoboy, hal negatif gitu. Paham gak masuk? Nyambung gak? Nggak nyambung, orang yang diomongin sholat. Iya. Kamu nggak nyambung loh. Makanya orang inti diskusi kita adalah kamu mengatakan bahwa seseorang yang banyak sholat, seseorang yang semakin rajin sholat, maka otomatis dia semakin baik. Itu kan kesimpulanmu, betul? Anda nggak nyambung. Oke. Udah tidur di bawah sana. Emang Anda yang ngomong begitu tadi kok. Susah. Lagi pula ya, begini. Yang namanya pendapat, keyakinan dia, pengalaman hidup dia, nggak mungkin kan dia menyimpulkan sesuatu berdasarkan pengalaman tetangga. Nggak mungkin. Kamu akan mengambil sesuatu, mengambil tindakan sesuai dengan jam terbang pengalaman yang pernah kamu hadapi. Ya kan? Iya, nggak mungkin berdasarkan pengalaman tetangga. Makanya selama Panji hidup, dia melihat satu fenomena. Ini nggak beres nih. Masa memilih pemimpin berdasarkan sholatnya? Apa hubungannya? Nah, itu keyakinan dia. Nah, kalau keyakinannya dia itu diungkapkan, ya bantahlah. Kalau memang apa yang dia yakini, apa yang pengalaman dia itu salah, bantah. Ajak berdebat. Malah dilaporin polisi. Memang aneh teman-teman. Negeri kita ini aneh teman-teman. Negara kita ini memang sudah masuk ke dalam tahap itu. Orang itu tidak bisa yang namanya menerima pendapat, tidak bisa yang namanya berbeda gagasan. Kalau beda gagasan, penjarakan. Memang luar biasa ini. Makanya teman-teman di dalam agama Islam itu teman-teman, memang sering sekali menindas orang-orang yang beda pendapatnya. Betul. Kalau kamu Islam, kamu baca Al-Quran, kamu punya pendapat sendiri, pendapatmu itu beda, oh siap-siap kamu akan dibilang kafir. Masih mending kalau kamu dibilang kafir doang. Kalau kamu itu
Betapa banyak, ini kejadian terus menerus. Salah satu kejadian yang paling menarik perhatian saya itu adalah sekelompok pemuda di Lombok. Ada sekelompok pemuda di Lombok. Para pemuda ini, teman-teman, dia membuat video. Dia bakar itu kitab-kitab tafsir itu. Dia bakar kitab ini, kitab Ibnu Katsir, dibakar semua, dibakarin sama dia malam-malam. Lalu mereka ngomong apa? Ngomong begini. Selama ini kita membaca Al-Quran, kita mau coba memahami Al-Quran, nggak boleh beda pendapat sama ulama ini. Kita harus ikutin maunya dia. Dia bilang begitu. Kenapa saya baca Al-Quran, yang Al-Quran ini adalah untuk manusia, bukan untuk Ibnu Katsir doang. Ini kan untuk manusia, untuk siapapun yang berakal, siapapun yang bertakwa. Maka dibaca, kemudian dia berpikir. Tetapi kenapa pikiran saya nggak boleh sama si ulama B, ulama C, kenapa nggak boleh? Tahu nggak teman-teman? Karena mereka punya pikiran seperti itu. Lapor polisi lagi. Ngeri kan? Terima kasih. Ngeri teman-teman. Sadis. Betapa seringnya terjadi teman-teman. Orang-orang yang banyak karena masa, karena dia banyak, jumlahnya banyak, akan menindas orang-orang yang kecil. Dan penyakit seperti ini, itu sudah waktunya dituntaskan dari negara kita tercinta, teman-teman. Ya. Bagaimana mungkin keyakinan seseorang, pikiran seseorang harus dipenjarakan? Kan aneh. Kalau kamu beda, kamu punya pemahaman yang berbeda, itu haknya dia. Dia punya otak segitu. Dia mikirnya segitu. Apakah itu kriminal? Masa dia punya paham yang seperti itu adalah kriminal? Yang kriminal itu kalau misalnya dia menghasut orang, ayo yang beda pendapat ini mari kita gebukin. Nah itu baru kriminal. Seperti itu. Ya. Silakan yo, bagi yang muslim-muslim lain. Silakan naik. Kita kasih naik ada Elforis Baine. Silakan. Elforis Baine. Silakan. Ya, Elforis. Ya. Ya, silakan nyalakan kamera. Anda muslim? Ya. Ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan terkait isu ini? Saya gak mau bertanya tentang itu di atas. Saya mau bertanya tentang Kristen aja. Kan, udah saya bilang kan, banyak muslim naik ke sini memang otaknya nggak dipakai. Kamu tahu nggak isu yang sedang kita bahas ini? Bagaimana mungkin saya sedang membahas ini, kemudian kamu mau membahas kangkung genjer? Kamu ini gimana sih, Alfons? Kita ini kan ada satu isu nih yang kita bahas nih. Kenapa kamu ingin mengalihkan? Coba kamu jawab dulu. Kamu setuju nggak bahwa orang yang rajin sholat, tenang. Apakah kamu setuju bahwa orang yang rajin sholat, sholatnya nggak pernah bolong, maka dia otomatis baik? Nggak jawab dulu pertanyaan ini yang satu. Nanti saya jawab itu di atas. Takut dia kan. Nggak. Berat. Oke lah, di bawah dulu. Seenggak-enggaknya kamu mikir dulu di bawah sana. Ya, mikir dulu di bawah sana, mikir. Teman-teman sekalian, kita ini kan ada tema. Temanya itu ini loh, nih. Sholat nggak pernah bolong sama dengan baik? Ya enggak. Sejak kapan? Bahkan saya bisa membuktikan banyak orang habis sholat dia berbuat kriminal. Banyak. Betapa banyaknya orang-orang habis sholat dia berbuat kriminal. Salah satu yang paling terkenal itu sangat viral kemarin, waktu COVID kemarin ya. Bagaimana ada seorang ibu, dia habis sholat subuh. Ini sangat memprihatinkan ini. Habis sholat subuh,
digorok 3 anaknya. Lalu kamu bilang saya bohong. Makanya jangan nonton Ngadu Ayam terus. Gimana? Loh, ada teman-teman. Ada seorang ibu kejadian di Brebes kalau nggak salah, Jawa Tengah. Ibu itu baru sholat subuh dia. Selesai sholat digorok 3 anaknya. Apakah itu membuktikan bahwa sholat itu bikin orang jadi baik? Ya kagak, Peang. Hubungannya apa? Gimana? Apakah kamu seorang muslim? Coba kita kasih naik. Bukan, ada. Bukan muslim. Anda di KTP tertulis apa, Bang? Di KTP Islam. Di KTP Islam, tapi sudah malu jadi orang Islam? Ya, Tenang, jangan tenang, tanya Bang. gitulah. Tenang, Bang. Enggak, Bagi saya mau saya, tanya Bang. dulu. Sedikit, Bang. Di KTP tertulis Islam. Tapi kenapa Anda nggak mau mengakui bahwa Anda seorang Islam? Gimana ya? Berat ya. Nggak, kurang yakin aja, Bang. Kurang. Anda sudah meragukan agama Islam. Iya, baik. Wajar. Itu tanda bahwa Anda berpikir kok. Apalagi Anda sering nonton Edis TV. Semakin Anda sering nonton Edis TV, semakin yakin Anda bahwa Islam itu memang nggak benar. Yakinlah. Begitu. Coba. Apa yang mau Anda utarakan ini, Pak? Tapi sebelumnya kita tes dulu. Ini jangan-jangan ini oten ini ngaku Islam ini. Oke, Bang. Enggak lah. Udah berapa tahun jadi saya orang Islam? Bang, enggak, sebentar loh. Udah berapa tahun jadi orang Islam? Berapa tahun ya? Dari kecil. Oke. Udah puluhan Jadi, tahun ya? Ya ceritanya, saya pernah naik di sini kok. Saya pernah cerita itu. Oke, coba buktikan dulu, Ya, Bang. saya Karena terlalu pernah, ya. banyak. Hampir tiap hari, Bang, selalu ada orang di sini udah meninggalkan agama Islam, mengikrarkan keluar dari agama Islam. Coba, bisa nggak Anda membacakan ayat-ayat Al-Quran atau bacaan sholat untuk meyakinkan kami bahwa Anda benar-benar seorang Muslim? Itu suara apa, Bang, yang berisik itu? Itu suara hujan, Bang. Oke, coba ya, silakan. Bacakan satu surat Apa atau ya? bacaan sholat. Udah pada lupa sih, Bang. Nah, gimana masa lupa? Al-Fatihah, coba Al-Fatihah. Coba. Al-Fatihah. Yang gimana itu ya? Bentar. Al-Fatihah gimana? Ini orang nyamar ini Anda ini. Masa Enggak, Anda Bang. Islam nggak tahu Al-Fatihah? Bukan, saya kan nggak bilang. Coba baca KTP Al-Fatihah. ya. Coba baca KTP Al-Fatihah dulu. ya. Al-Fatihah itu yang Al-Fatihah yang piye sih? Ya udah dibawa Udah dulu. lupa, Bang. Iya, dibawa dulu. Iya nih, kalau saya jujur kan teman-teman, saya nggak mau teman-teman. Saya tidak mau ada orang itu menjelek-jelekan agama Islam kalau dia bukan Islam betulan. Saya nggak mau. Masa orang Islam nggak tahu Al-Fatihah? Di mana? Di mana kamu ini? Ya, kamu saya simpulkan berarti oten, menyamar. Jangan begitu. Kita ini teman-teman, bagaimana kita ingin menyampaikan kebenaran kalau kita sendiri bohong? Coba. Apakah Anda nanti tidak mirip dengan Muhammad? Muhammad itu mengajarkan boleh berdusta dalam 3 hal. Tetapi di detik yang sama dia mengajarkan kejujuran. Nah coba. Bingung nggak kamu? Bingung. Iya. Kalau kita buka dalam hadis-hadis, Muhammad sangat mengajarkan kejujuran. Bahkan bercanda saja, bohong itu Muhammad nggak bolehkan. Bohong untuk bercanda saja itu di hadis itu jelas dikatakan tidak dibolehkan. Tapi di detik yang sama dia ngajarkan boleh bohong dalam 3 hal.
Berat kan? Iya, berat. Oke, M. Syaifullah Usman, silakan. Ayo, datang kemari, diskusi, debat. Jangan saling maki-maki, jangan saling hujat-hujat. Silakan. Syaifullah Usman, silakan nyalakan kamera. Silakan. Ya, Bang Syaifullah, saya tanya dulu Bang. Anda Muslim ya Bang? Muslim dong. Muslim, lihat tuh. Kalau Muslim tuh ngomongin Allah biasa sambil merokok dia. Ya kan? Karena memang lagi ngomongin Allah ya. Gitu. Kan itu kan lihat tuh tulisan Arab, Muhammad. Ini udah pasti kalau ini biasanya ormas-ormas gini biasanya mereka akan memaksa melakukan sesuatu nih. Wah, kumpulan preman. Nah, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Nah, maksud saya gini, Dis. Gimana? Negara kita ini kan negara beberapa agama kan. Nah, cobalah jangan saya hanya mau kasih tahu Bang Edis. Janganlah kita saling seperti ini sesama agama. Saling seperti apa? Saya tanya apa Bang? Saling seperti apa? Kita saling menghujat, saling memecah. Nggak Bang. bagus, Dis. Bang, di mana saya menghujatnya, di mana saya memecahnya? Justru di sini saya mengajarkan kepada kalian untuk jadi orang waras. Kenapa orang mengeluarkan statement pendapat dia dipolisikan? Sekarang saya tanya dulu, jangan-jangan nggak tahu. Mereka ini teman-teman kadang-kadang suka nggak tahu topik tapi ikut ngomentar. Saya tanya dulu, Saifullah, dengarkan dulu Saifullah. Saya tanya dulu, apakah Anda dari NU atau Muhammadiyah? Nggak ada di mana-mana. Oke, Anda tahu nggak kasus yang menimpa Panji? Tahu. Apa kasusnya? Apa kasusnya? Ada hukum, Bang Edis. Ya, apa kasusnya? Enggak. Masalahnya apa? Kan udah saya bilang kan? Sudah saya bilang. Udah saya bilang. Banyak orang kesini nggak ngerti masalah, nggak ngerti apa, ikutan ngomong. Sama seperti orang demo. Orang demo itu yang suka pakai daster-daster itu yang suka teriak-teriak Allahu Akbar itu di jalan. Coba tanyain, Bang, demo Bang? Iya. Emang demo apa yang didemoin Bang? Ah, kagak tahu, gua mah kesini cuma makan nasi bungkus doang. berat. Bagaimana kamu datang ke sini tapi kamu nggak tahu apa yang lagi dipermasalahin? Saya tahu. Oke, apa yang lagi dipermasalahin? Coba, apa yang dipermasalahin? Saya cuma pengen ngasih tahu Bang Adis. Saya baru masuk nih. Saya sering ngikutin Bang Edis kan di sini. Nah, saya cuma mau ngomong, janganlah kita seperti itu. Kita ini umat. Kok janganlah seperti itu, Bang? Saya ini menyampaikan sesuatu supaya apa? Supaya bangsa kita ini cerdas. Kalau ada orang menyampaikan pendapatnya, ada orang menyampaikan sesuatu apa yang dipikirkannya, kenapa harus dilaporkan polisi? Dia bilang begini, Panji itu bilang begini, Bang. Orang yang sholatnya nggak pernah bolong, apakah dia otomatis dia orang baik? Kata Panji, ya enggak. Coba sekarang saya tanya, apakah betul orang kalau rajin sholat, Anda rajin sholat nggak? Saya tanya. Bang, mau sholat atau mau enggak, itu nggak bisa dijadiin apa ya, ininya dia. Nanti Tuhan aja, nggak ada ukuran dengan manusia. Nah, kalau begitu kamu sepakat dengan saya. Kalau begitu kamu sepakat dengan saya, lalu kenapa dilaporkan polisi? Kenapa dilaporkan polisi? Bang, yang ngelaporin siapa juga, nanti kan bisa. Yang melaporkan itu katanya Angkatan Muda Nahdlatul Ulama, katanya. Tetapi dikonfirmasi oleh para petinggi-petinggi Nahdlatul Ulama, katanya nggak ada itu Angkatan Muda Nahdlatul Ulama. Kalau tujuannya Edis untuk di negara kita diperbaiki, saya setuju Bang Dis. Iya, makanya Tapi seperti itu. Kenapa umat Islam itu nggak mendidik orang-orangnya, agamanya, biar tidak sikit-sikit lapor polisi, sikit-sikit demo.
Apa sih? Coba. Umat Islam, orang Islam yang seperti itu juga ke agama lain. Saya juga setuju. Saya biasa kok ngomong kayak gitu juga. Cuma ini bahayanya nanti ke anak-anak kita. Ini nanti kasihan kan, Indonesia ini mau kemana, Bang Dis? Kalau Iya secara justru agama kita- itu bang, justru itu nih yang saya utarakan selama ini. Coba bagaimana ada orang Islam, kalau misalnya ada seorang yang Panji ini Muslim loh, ingat loh, Panji ini dia seorang Muslim ini, dia bukan Kristen. Dia hanya mengatakan kalau orang rajin sholat itu tidak membuktikan bahwa orang itu baik. Nggak ada hubungannya gitu loh. Coba. Nah, saya setuju kalau itu Dis, tapi tujuannya kalau itu, tapi jangan sesama bicara masalah Muhammad, Allah atau Yesus atau apa kita saling menghujat. Loh, Kita itu sama-sama juga justru orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak menerima pikiran orang lain, pendapat orang lain, nggak menerima itu haknya. Kita juga nggak harus sama. Nggak mungkin pikirannya Panji sama dengan pikiran orang yang laporin. Cuman berbeda pemikiran tidak menjadi satu pembenaran untuk mempolisikan orang tersebut. Aneh. Orang dia pikirannya lain kok. Oh, berarti pikiran kamu beda dengan saya. Berarti kamu harus masuk penjara. Masuk penjara kamu. Apakah seperti itu? Contoh sekarang sebentar gini. Anda Islam kan? Anda bilang kepada saya bahwasanya menurut agama saya, keyakinan saya yang benar itu Islam, bukan Kristen. Terus saya bilang, oh gara-gara kamu berpikir bahwa Islam itu yang benar, bukan Kristen, berarti kamu harus masuk penjara kamu. Apakah seperti itu? Orang punya pikirannya sendiri, keyakinannya sendiri. Sama seperti Anda meyakini yang benar itu Islam, saya meyakini yang benar itu Kristen. Masa gara-gara kita beda, masa kita saling penjarakan? Kan aneh. Gitu loh. Yes, kalau itu yang penting saya sering masuk ke ini Islam juga yang sering ngehujat. Saya kasih tahu, yes, jangan kayak gitu. Kita ini bersaudara semua yang ada di Indonesia ini, mau agama apa, tetangga kita agama apa, kita saling jagalah itu. Karena ini yang kekuatan kita yang ada di Indonesia, Bang. Nah, tetapi begini Saifullah. Kalau kamu punya pikiran seperti itu, artinya kamu seorang Islam yang sudah melawan omongan Muhammad sendiri. Dengarkan. Ini kadang-kadang ini dilema ini. Sebentar, Muhammad Saifullah. Tidak mungkin kamu Islam di detik yang sama kamu tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Karena apa? Karena di dalam hadis Muhammad berkata begini. Ini kata Muhammad. Jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan orang Nasrani di jalan, jangan kamu tegur, jangan kamu memberi salam kepada mereka, tetapi desaklah mereka ke jalan yang sempit. Bagaimana kamu berkata kamu Islam di detik yang sama kamu mari kita mengasihi Yahudi dan Nasrani? Gak bisa. Makanya saya bilang kemarin, hadis-hadis seperti itu yang ada di dalam hadis sudah waktunya dibuang ke tong sampah. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Nabi Muhammad, kamu mungkin lihat hadis yang satu, Muhammad ini dia universal, ini dia punya perkataan atau apa? Nggak bisa. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Gini, saya pula. Betul atau tidak? Kalau Muhammad, betul atau tidak? Saya cuma mau jelasin. Gimana? Nabi Muhammad itu, kalau emang dia seperti itu, mungkin dari zaman Rasulullah dulu, sudah habis agama yang lain kan? Tapi kan enggak, dia itu bagaimana dia, mengasihi semua. Bahkan waktu yang dikuasai itu Konstantinopel di zaman Al-Fatih, itu agama lain itu disayangi, dipelihara. Bahkan Rasulullah menyuruh untuk jangan melukai atau mengapakan agama lain gitu. Ya, itu kan asumsi liarmu, nggak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Perhatikan. Ini tema kita sudah berulang-ulang ya nih. Bagaimana kamu Islam tapi di detik yang sama kamu melawan Muhammad nih. Perhatikan nih. Apa kata Muhammad di dalam hadis nih? Ini loh, baca dulu. Saifullah, kita jangan omong kosong nih, perhatikan. Janganlah engkau mendahului orang Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam.
Selanjutnya apa dikatakan nih? Perhatikan, perhatikan. Apa katanya nih? Dikatakan bahwasanya jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nih, perhatikan. Nih, perhatikan. Cara menghimpit mereka nih. Dikatakan di sini dalam sebuah hadis, perhatikan ya. Hadis apa dulu, Dis? Hadis apa itu? Hadisnya nih banyak sekali. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari. Nih. Saya nggak pernah tahu itu. Karena gini, Iya, Dis. makanya kamu masih Islam. Karena kamu masih Islam, makanya kamu. Hadis itu juga sekarang kan banyak. Nah, berarti kamu setuju hadis-hadis seperti ini harus dibuang ke tong sampah? Nah, setuju kalau memang itu salah, Dis. Iya, oke baik. Ucapkan sama saya. Yuk, ayo. Saya balik kamera saya. Coba ucapkan. Saya setuju bahwa hadis-hadis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan harus dilempar ke tong sampah. Ayo, silakan. Silakan. Dis, yang saya maksud sekarang hadis ini banyak hadis-hadis yang sesat. Sama di agama Iya, kami. makanya saya bilang, berarti coba kamu ungkapkan nih. Kadang-kadang kamu munafik loh. Kamu bilang, mari kita junjung tinggi kebangsaan. Kamu bilang, hadis-hadis banyak yang sesat, hadis-hadis banyak yang palsu. Tapi kenapa kamu tidak ngomong, mari teman-teman, kita buang hadis-hadis yang seperti ini ke tong sampah. Coba ayo, bilang. Ayo. Kalau memang itu gini, Dis, saya nggak bilang seperti itu. Oh, kenapa? Kalau memang kebenarannya hadis itu nggak memang hadis yang palsu, Dis, yang nggak usah dipakai. Terserah Hadis kamu mau. ini tidak palsu, Bang Saifullah. Anda ini makanya kita ini cuman hanya lip service, mulut manis doang, nggak ada ini nih. Saya tunjukkan ya. Kok bisa kamu bilang hadis ini palsu? Lihat nih, perhatikan, ya. Islam. Apa dikatakan? Apa dikatakan nih? Perhatikan nih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada kaum Yahudi dan jangan pula kaum Nasrani dengan ucapan salam. Jika kalian menjumpai salah seorang di mereka di suatu jalan, himpitlah ia ke pinggir. Tuh disuruh dihimpit tuh. Bagaimana kamu bisa mengatakan mari kita bersatu sebagai warga negara Indonesia, mari kita bangun bangsa ini, tapi ada ajaran kayak begini? Gimana? Lihat beberapa hadis tentang agama yang ada sama yang dikeluarkan oleh Rasulullah itu. Jadi kamu setuju dengan hadis itu? Jadi kamu setuju dengan hadis itu? Saya nggak pernah baca hadis itu, Dis. Makanya kamu masih Islam. Udah, saya pulang. Udah, kita bermunafik di sini kalau kayak begini caranya. Kita munafik-munafikan. Loh, banyak orang seperti itu. Ngomong, mari kita saudara, mari kita begini, mari kita begitu. Tapi hadisnya tidak diberesin. Selama hadis-hadis seperti itu masih ada, ya akan ada terus orang yang seperti itu. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah pengajaran itu. Percuma kita manis-manis di bibir, kita saudara sebangsa setanah. Bagaimana kita mau saudara sebangsa setanah air, tetapi itu yang kau pelajari di rumah? Gimana? Teman-teman ya, saya sangat setuju. Saya sangat setuju dan saya mengalami sendiri. Banyak orang Islam yang baik, banyak, nggak terhitung. Teman-teman saya yang Islam yang baik-baik banyak jumlahnya. Karena mereka tidak tahu itu, karena mereka belum baca itu. Coba kalau mereka baca itu. Kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin membunuh orang-orang Wahyudi. Coba. Ada hadisnya. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin membantai orang-orang Wahyudi. Bahkan pohon-pohon, batu-batu akan berkata,
Hei kaum muslimin, di belakangku ada Wahyudi, bunuhlah mereka. Kecuali pohon korkot. Karena pohon korkot adalah pohonnya orang Yahudi. Coba. Entah apalah itu pohon korkot, pohonnya orang Yahudi. Saya agak sedikit pusing. Dan gini loh teman-teman. Ini sudah waktunya nih orang-orang muslim yang cerdas, kaum cendekiawan muslim, orang-orang muslim terpelajar berbicara. Kenapa kalian tidak bersuara, menyuarakan? Ada lagi pohon korkot. Pohon korkot itu apa pohon korkot itu? Coba kita cari dulu pohon korkot. Nanti dibilang saya mengada-ngada. Karena banyak orang berpikir saya itu katanya omong kosong. Apa itu pohon korkot? Pohon korkot. Apakah pohon korkot itu? Pelindung Wahyudi di akhir zaman. Saya balikin dulu kamera saya. Jangan dibilang saya ngarang-ngarang, saudara-saudara. Ini pohonnya Wahyudi nih. Orang Yahudi aja sekarang udah punya pohon sendiri. Nih. Pohon korkot. Pohon pelindung umat Wahyudi di akhir zaman. Di akhir zaman, batu-batu dan semua pohon bisa berbicara, menunjukkan keberadaan orang Wahyudi yang bersembunyi, kecuali pohon korkot nih. Sadis kan? Ini adalah sebuah gambaran bagaimana sebenarnya Islam itu adalah sebuah agama yang sangat membenci orang-orang Wahyudi. Digambarkan dalam hadis ini loh. Ya. Disebutkan dalam hadis nubuah pohon korkot atau juga dijuluki pohon Yahudi yang menjadi pelindung bagi umat Yahudi di akhir zaman. Di dalam kitab Al-Mu'jam Wasit disebutkan tinggi pohon korkot antara 3 meter dan berduri dan seterusnya dan seterusnya. Pohon ini diyakini akan tumbuh di wilayah Baitul Maqdis atau wilayah Palestina saat ini dan akan menjadi pelindung bagi Wahyudi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, artinya kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Wahyudi, lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Wahyudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ada Wahyudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon korkot. Karena ini adalah pohon Wahyudi." Tuh, lihat itu. Apakah hadis-hadis seperti ini yang kalian baca sehingga kalian sangat membenci Wahyudi? Benderanya sampai diinjak-injak. Kebencian-kebencian yang seperti ini yang kalian baca, teman-teman. Apa salah Wahyudi? Masa gara-gara Wahyudi tidak menerima Muhammad sebagai nabi langsung begitu? Coba ayo. Kita diskusi dengan baik.